Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa ikhwan kita ya, mungkin antum juga pernah mengalami ketika menghadapi orang yang kesurupan. Jadi tiba-tiba ada orang kesurupan. Jadi umumnya ya katanya, ya kata mereka, ketika ada yang kesurupan itu suka bingung, ya, diapain ini yang kesurupan? Yang kesurupan itu ada yang pingsan, ya. Di antara yang kesurupan itu ada yang pingsan. Suatu waktu menemui yang kesurupan itu teriak-teriak atau nangis-nangis, ya. Atau yang kesurupannya itu berupa diam aja, nggak mau bicara, ditanya nggak menjawab dan sebagainya. Nah, maka bagaimana sebetulnya cara kita menghadapi orang yang kesurupan, ya? Nah, setelah kita ketahui tentunya ini kesurupan betulan atau bohongan gitu ya, karena ada juga yang pura-pura kesurupan dan itu mudah diketahui sebetulnya ya, dari pandangan matanya ya, dari ucapannya juga. Kalau kita ahli di dalam mengobati ruqyah dengan tata cara ruqyah, itu akan tahu mana kesurupan yang bohongan, mana yang betul. Jadi teman-teman sekalian, saya suka istilahkan P3K ya, pertolongan pertama pada kesurupan. Jadi ketika ada orang yang sedang kesurupan atau bahasa lain kerasukan setan gitu ya, kalau kita tidak ahli dalam mengobati, tidak ahli dalam meruqyah gitu ya, nggak usah dibacain, tepuk saja dahinya. Misalkan siapa yang kesurupannya, namanya siapa, tepuk, sebutkan namanya, istighfar gitu ya. Misalkan namanya Pulan, istighfar. Nah, ketika dia sadar, istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kita tenangkan, kita kasih minum, selesai gitu ya. Atau dipijit bagian-bagian tertentu seperti kita mengobati orang yang pingsan. Misalkan ditekan di sininya ya, ditekan di sininya sambil dipanggil namanya ya. Kalau dia perempuan, siapa namanya, panggil namanya sambil suruh istighfar, suruh sadar. Dia laki-laki, siapa namanya, Pulanah, istighfar, ayo bangun gitu ya. Jadi kesadarannya difokuskan. Jadi dengan dipanggil nama itu tertuju kepada dia ya. Atau dia disuruh dalam hati, baca dalam hati, lawan, nah gitu ya. Misalkan baca istighfar, baca la ilaha illallah, sadar, fokus. Nah, itu nanti fokus, dia sadar. Bisa disentuh dahinya, bisa ditekan di bawah hidung, bisa diusap-usap di kelingking atau di bagian jari-jari yang lain ya, atau di bagian tangan misalkan ya, di sininya dipijit, di kaki juga, di jempol kaki dipijit-pijit, pelan saja mijitnya ya. Atau bisa diolesin minyak angin ya, bisa minyak telon atau yang sejenis ya, yang berbau, yang ada wanginya atau enak ya untuk dihirupnya. Jadi itu kalau kita tidak ahli dalam meruqyah. Pasiennya disuruh sadar ya, dipanggil namanya, tepuk dahinya, suruh sadar. Terus yang paling penting, ketika ada orang kesurupan, bagaimanapun reaksinya, jangan dikerubungi ya. Bagusnya diambil, ditanganin oleh satu atau dua orang saja, jangan dikerubungi oleh banyak orang. Nah, itu bahkan kalau ada orang yang suka histeris, kalau bahasa Sunda suka lempeh yuni, bisa jadi dia pingsan juga gitu ya. Itu belum tentu kerasukan, tapi hanya histeris semata ya. Nah, itu. Tetapi kalau kita sudah ahli dalam meruqyah ya,
Boleh dibacain, pegang kepalanya, disentuh kepala ubun-ubunnya, dibaca, disentuh di sini, bacain qul huwallahu ahad Allahus samad, atau baca Al-Fatihah, atau baca ayat kursi. Ya, kalau dia kerasukannya benar-benar gangguan jin, maka dia akan bereaksi, ya, mungkin muntah, mungkin sendawa, mungkin gemetar gitu ya, atau mungkin bicara. Ketika bicara, kita arahkan pembicaraannya supaya dia keluar. Bukan tempat kamu di sini, ya, bukan tempat kalian tubuh manusia. Keluar baik-baik demi taat kepada Allah. Kalau kamu Islam, istighfar, tobat. Ya, pergi ke masjid, fokus ibadah kepada Allah. Kalau kamu kafir, masuk Islam, biar masuk surga, syahadat. Ya, kita tuntun syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang kalau suruh kita ngikutin, dia ngikutin. Setelah ngikutin syahadat, kemudian sok keluar dari mulutnya, tiupkan, ludahkan, muntahkan, batuk atau sendawa, maka dia akan muntah atau batuk atau sendawa. Ya, kemudian sadar. Setelah itu, ini kalau kita ahli dalam meruqyah, bisa dibacakan dan dihadapi sesuai dengan reaksinya. Karena reaksi ruqyah itu tidak mesti berontak-berontak, tidak mesti nangis-nangis, tidak mesti muntah-muntah. Ada reaksi ringan. Mungkin reaksi ringan itu cuman sendawa, cuman merinding, atau asalnya debar-debar, kemudian hilang debar-debarnya, jadi tenang gitu ya. Yang penting dari kesurupan itu dia sadar. Itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau reaksinya keras, ya kita hadapi secara proporsional saja, ya. Kemudian kalau dia ngomong kemana-mana, arahkan ucapannya itu kepada taubat dan masuk Islam, gitu ya. Jadi diarahkan, kamu dolim berada di badan manusia, ini sebuah kedoliman, ya, harus taubat, harus keluar, nggak boleh ada di badan manusia seperti itu. Ya. Kemudian ketika sudah sadar, si orang yang kesurupan tadi suruh memperbaiki diri, gitu ya. Kalau dia sholatnya bolong-bolong, suruh sholatnya perbaiki, tepat waktu, tidak ada yang bolong lagi, rutin baca Quran, rutin dzikir pagi dan petang, dzikir-dzikir pelindungan diri, ya. Juga perbaikan akhlaknya, ya, tobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang bersalah, dan kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia maafkan, dia ikhlaskan, nggak boleh ada hasud, dengki, dan dendam. Itu insya Allah akan membantu, ya, mencegah, menghilangkan dari gangguan jin atau kesurupan. Itu teman-teman sekalian, pertolongan pertama pada kesurupan, yaitu dengan kita memfokuskan pikiran orang tersebut supaya dia sadar, supaya kembali pulih ingatannya, pikirannya, ya. Kemudian kita tenangkan, diberikan minum, ya, dan doa-doa kesembuhan. Insya Allah dengan demikian akan banyak yang terbantu, ya, ketika kita sudah memahami tata cara bagaimana ketika orang itu kesurupan. Tetapi, ya, kalau itu kesurupannya dari gangguan jin yang menetap di badannya, itu tetap harus ada ruqyah lanjutan, ya, di waktu dan tempat yang lebih kondusif tentunya, bukan di saat itu. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan gangguan-gangguan setan yang datang kepada kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.